Kalau doa adalah bentuk satu komunikasi kita kepada Allah kita, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak lain adalah Tuhan kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tinggal bagaimana kita mau mendengarkan suara Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di acara Close to You. Close to You adalah satu acara di mana kita mendekat kepada Tuhan. Untuk kita bisa mengenal akan suara Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepada kita. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk dapat mendengar firman Tuhan. Apa yang akan Engkau sampaikan bagi kami, biarlah itu menjadi satu nasihat, rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan saat ini, kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul firman Tuhan di acara Close to You pada pagi hari ini adalah tentang doa. Manusia sebagai makhluk sosial di mana kita pasti memiliki satu hubungan antar sesama manusia. Kita berinteraksi, kita berbicara, kita mendengar. Itu adalah satu bentuk komunikasi kita kepada sesama manusia. Kalau doa adalah bentuk satu komunikasi kita kepada Allah kita, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak lain adalah Tuhan kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tinggal bagaimana kita mau mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita rajin untuk membaca firman Tuhan, kita mengerti akan kehendak Tuhan,
disitulah Tuhan berbicara kepada kita. Kita responi dengan cara kita berdoa. Kita mengucapkan kata-kata dalam kehidupan kita. Kita sampaikan, entah itu ucapan syukur kepada Tuhan, entah itu permohonan kepada Tuhan. Itulah komunikasi kita dengan Tuhan, yaitu dengan doa. Melalui doa, kita mengungkapkan pujian, rasa syukur, pengakuan, dan juga permohonan kita. Dalam doa kita itu kepada Tuhan Yesus, kita ucapkan semuanya, karena Allah itu rindu untuk mendengar suara kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Allah mau menunggu kita berbicara kepada Tuhan. Dia sudah berbicara melalui firman Tuhan, melalui Alkitab ini, dan Dia tetap menunggu untuk kita berbicara kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita berdoa? Cara kita berdoa kita baca di Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan mau kita menyediakan waktu khusus kita untuk berbicara kepadanya tanpa diketahui orang lain. Oleh sebab itu dinasihatkan supaya ketika kita berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah. Kepada siapa? Kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Bapa yang tidak kita lihat ada di sorga. Dia mendengar suara kita ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita menjalin hubungan komunikasi antara kita sebagai manusia dengan Tuhan, yaitu Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi itu. Di dalam kita berdoa, bukanlah kita memaksa, bukanlah kita memerintah Tuhan, tetapi ketika kita berdoa, kita mengucapkan syukur. Kita memohon kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan untuk kita sampaikan apa yang kita butuhkan, apa juga yang kita ucapkan terima kasih, yaitu syukur atas Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita. Supaya apa? Supaya kehendak-Nya yang jadi. Jadi dalam doa itu bukanlah satu kalimat perintah, tapi satu permohonan dan juga ucapan syukur. Kita lanjutkan di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini seringkali kita memiliki satu pemahaman yang salah. Ketika kita berdoa, kita menggunakan ayat ini bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita terfokus hanya di kalimat akhir. Tapi kalau kita perhatikan, di kalimat awalnya ada syarat supaya doa kita terkabul. Kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Maka kita pasti melakukan firman-Nya. Sehingga apa yang kita minta pastilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kehendak kita. Karena kita dan Allah menjadi satu, maka apa yang kita minta semuanya pasti sejalan dengan pemikiran Tuhan. Bukan lagi akal pikiran yang kita gunakan, tapi pikiran Kristus yang ada di dalam kita. Permintaan kita tidak neko-neko. Permintaan kita bukannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi permintaan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Permintaan kita untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak terfokus kepada individualis kita, meminta untuk aku, tapi kita bisa lakukan. Kiranya kehendak-Mu lah yang jadi. Kiranya apa yang kita minta itu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan
Oleh karena ada syarat-syarat tersebut, maka kita harus penuhi hal tersebut untuk berusaha supaya Tuhan ada di dalam kita. Bagaimana caranya untuk Tuhan supaya ada di dalam kita? Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Syaratnya adalah hiduplah dalam kebenaran. Hidup benar dan beriman. Maka doa yang kita sampaikan akan sangat besar kuasanya. Ketika kita mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kita akan mengalami kesembuhan. Kita akan dipulihkan Tuhan. Caranya adalah hidup benar dan beriman. Ketika kita hidup dengan benar, kita hidup beriman kepada Tuhan, maka doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Sama seperti kuasa Tuhan, karena kita berada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada yang mustahil ketika kita berdoa, ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita beriman, maka segala sesuatu bisa Tuhan jadikan baik. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Dia akan jawab semuanya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita berdoa pada hari ini? Karena saat ini Dia setia tetap menunggu kita berbicara kepada Tuhan, mengajukan permohonan, mengajukan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia sudah berbicara melalui Alkitab ini. Tuhan sudah berbicara melalui firman Tuhan ini. Sudahkah kita mau mendengarkan suaranya? Sudahkah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Setelah itu, sudahkah kita berdoa? Kita berkomunikasi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, berdoalah. Jaga hidup dalam kebenaran dan iman. Maka Tuhan akan siap mendengar dan Ia menjawab segala seru doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Ampuni kalau kami sering mengabaikan suara Tuhan. Ampuni kalau kami sering kali justru tidak membaca firman itu. Engkau rindu supaya kami masuk di dalam kamar kami, menutup pintu dan berbicara kepada Tuhan untuk menyampaikan ucapan syukur kami dan permohonan atas apa yang kami butuhkan, apa yang kami gumuli. Engkau tahu sebelum mulut kami berucap, Engkau tahu semuanya, dan Engkau saat ini tetap menunggu kami memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak kami, setiap seluruh jemaat-Mu yang mendengar melalui firman ini. Engkau lawat mereka, segala pergumulan dalam kehidupannya, baik itu sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Baik masalah ekonomi, Tuhan yang pulihkan. Masalah keluarga, juga Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, ketika kami berada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menjawab dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian rema firman Tuhan pada acara Close to You pada pagi hari ini. Kiranya terus membangkitkan kita, semangat kita untuk dapat terus hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.